Ulangan 14 ayat 1 sampai 29, demikian firman Tuhan. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkau yang kudus kamu dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang ada di atas muka bumi. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Inilah binatang-binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan: lembu, domba, dan kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi 2, dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itu boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya: unta, kelinci hutan, dan marmot, karena semuanya itu memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram semuanya itu bagimu. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik janganlah kamu makan. Haram semuanya itu bagimu. Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan. Tetapi yang berikut janganlah kamu makan: burung raja wali, ering janggut, dan elang laut, elang merah, elang hitam, dan burung dendang menurut jenisnya, gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu camar, dan elang sikap menurut jenisnya, burung pungguk, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, dan burung dendang air. Burung ranggung dan bangau menurut jenisnya, meragai dan kalelawar. Juga segala binatang mengeriap yang bersayap, itu pun haram bagimu. Jangan dimakan. Segala burung yang tidak haram boleh kamu makan. Janganlah kamu mau makan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila
dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu, janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Demikian. Matius 9 ayat 1. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa demikian itu kepada manusia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan,
Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniupan seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikian firman Tuhan.
Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, dengan iman yang teguh, dengan kekudusan, ya saudara ya. Terus, jangan putus asa di tengah pencobaan dalam pergumulan hidupmu pagi ini. Jangan putus asa, terus melekat erat sama Tuhan. Jangan kendor. Sebab kalau kamu kendor, nanti ya sia-sia semua pengharapanmu dalam Tuhan ya. Sia-sia semua nanti. Jadi sekarang Anda tiap hari berdoa, ya, tiap hari Anda mendengar firman Tuhan, lakukan, jangan kendor, jangan berhenti, ya. Sebab namanya pencobaan itu ada usianya, ya, saudara ya. Anda nggak tahu selesainya kapan, ya. Cuman kalau padang gurun, nah ini beda ya, pencobaan dengan padang gurun. Kalau pencobaan itu adalah sesuatu, ya, karena kamu menuai yang kamu tabur, pencobaan itu ya. Kalau padang gurun, setiap orang pasti masuk dalam padang gurun. Hanya berapa lama padang gurunnya? Ada yang 4 tahun, 8 tahun, 12 tahun, 20 tahun, atau 40 tahun. Wah, sial bener kamu kalau padang gurunnya 40 tahun. Kenapa? Berarti kamu orangnya suka mengeluh, kamu tidak mengucap syukur. Ya, karena apa? Makin kamu mengeluh, makin kamu lama di padang gurun. Makanya di padang gurun jangan bertengkar, suami istri ya. Kamu kalau melewati padang gurun jangan bertengkar. Nah, di masa-masa di padang gurun itu kamu harus banyak berpuasa. Ya, hanya banyak puasa. Karena berpuasa itu sebenarnya adalah kamu sedang berduka, kamu sedang meratap. Orang kalau lagi kematian itu ya, ada yang meninggal, orang Israel itu biasanya dia puasa, saudara ya. Dia puasa. Mengapa dia puasa? Ya puasa nggak doyan makan. Makanya mereka akhirnya puasa sekalian. Itu ya. Karena nggak doyan makan, karena mereka benar-benar berduka. Nah, zaman dulu ya, sebelum zaman Yesus, orang mati, biarpun nabi, biarpun orang baik, kalau mati itu masih masuk ke Hades, saudara. Ya, sebelum di zaman Yesus, ya orang kalau mati pasti, makanya waktu Musa mati, Harun mati, mereka berkabungnya bisa 30 hari itu, saudara. Berkabungnya bisa lama sekali, berkabung, berduka mereka lama sekali, karena pergi ke Hades. Ya, mau saya lagi ya, mau itu nabi yang sakti, nabi yang baik sekalipun, orang saleh sekalipun, perginya ke Hades, ke dunia orang mati. Makanya berkabung. Di zaman Yesus baru, pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di paradise, ke taman Tuhan. Makanya setelah di zaman Yesus kita tidak berkabung lagi, kita tidak berduka berlama. Bahkan Paulus, Petrus, para rasul menantikan kematian mereka, menantikan ya. Mereka nggak takut dengan kematian. Mereka tidak memikirkan kematian dalam lembah yang kelam. Kematian itu adalah sebuah perpindahan. Mereka berarti langsung ke paradise. Tetapi ya sebenarnya jiwamu sudah ada di paradise, ada di dalam taman Tuhan dari sekarang. Pak, tapi saya masih miskin, Pak. Belum tentu kamu miskin. Bukan masalah miskin kayak materi, jasmani ya, tapi jiwamu. Di tengah-tengah pencobaan pun kamu ada di paradise. Di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah padang gurun pun kamu ada di taman Tuhan. Jiwamu itu tidak di dalam padang gurun. Badanmu mungkin di padang gurun, tapi kalau kamu sudah masuk ke dalam paradise itu ya, dalam taman Tuhan itu, ya, maka kamu tidak akan merasakan kemiskinan, nggak ada artinya bagimu. Ya, kemiskinan, pencobaan itu nggak ada artinya. Karena kamu sudah di paradise jiwanya. Masalahnya sekarang jiwamu ada di mana nih? Jangan-jangan jiwamu masih melanglang buana. Ya, makanya tiap hari ya coba Anda dengarkan ya tentang Taman Eden ya. Dulu saya mengajar tentang para Taman Eden. Taman Eden itu sekarang, bukan nanti, saudara. Jiwamu itu ada di taman itu sekarang, bukan nanti. Perpindahanmu ke taman itu sekarang, jangan nunggu mati. Begitu kamu mati, maka badan yang fana ini, yang menderita ini sudah lenyap. Tapi jiwamu akan terus di Taman Eden. Ya,
Makanya badan ini bisa berkabung. Badan ini bisa mati, bisa berkabung. Supaya jiwamu itu dibebaskan. Ya, makanya saudara, belajarlah puasa. Belajar berpuasa. Berkabung itu kan dengan berpuasa. Belajar dengan berpuasa. Apalagi kalau kamu lagi di padang gurun, puasa saudara. Kalau kamu sedang di padang gurun hidupmu, puasalah. Ya, puasanya jangan nunda makan. Kemarin itu ya ada seorang ibu, ya ada masalah yang berat. Kenapa saya suruh puasa? Karena banyak orang belum sudah nyerah. Kalau kamu sedang dalam pencobaan dalam padang gurun, kamu puasa, saudara. Ya, karena Yesus pun di padang gurun puasa. Ya, di padang gurun itu puasa. Apakah kamu pasti akan mendapatkan jawaban doamu saat puasa? Enggak. Setelah itu kamu berkemenangan. Tapi waktu masa puasanya itu ya, itu bagian dari padang gurunmu. Jadi kalau kamu sedang apapun kondisimu hari ini, ya, kamu belajarlah puasa. Terutama kalau kamu sedang ada di padang gurun dan dalam pencobaan. Puasa. Ya, karena puasa itu adalah bentuk berkabung, bentuk kamu berduka, bentuk kamu, Tuhan, dagingku ini berduka, berkabung. Supaya jiwamu itu lepas menang. Ya, dengan kamu puasa itu jiwa kamu menang. Serahkan. Puasanya bukan nunda makan, bukan mengubah jam biologis. Puasanya sehari makan 1 kali saja. Ya, 1 hari makan sekali saja. Kalau mau puasa 3 hari 3 malam, minum air saja, jangan makan sama sekali malam. Itu puasa yang benar itu seperti itu ya. Sehari makan sekali saja, 24 jam makan sekali, dan makannya yang ringan, jangan makan sate kambing, tapi nasi putih tambah sayur aja. Itulah berkabung yang benar, saudara ya. Kamu tidak boleh berkabung sampai berlarut-larut ya. Sampai ada orang-orang tertentu yang sambil mukul-mukul dirinya sendiri itu ya, berduka. Sampai beberapa sekte Kristen kan ada begitu ya, ada sektenya ordo tertentu itu yang sampai menyakiti dirinya, nyambukin badan sendiri. Nggak boleh itu saudara. Ya, itu pun nggak boleh. Bukan seperti itu caranya. Puasa saja, nggak makan. Kamu nggak boleh dengan menyakiti diri sendiri, nggak boleh. Caranya puasa. Nah, di dalam puasa itu ya, artinya kamu sedang menantikan Tuhan supaya datang menyegarkan jiwamu. Badan kamu mungkin nggak enak. Ya, tapi kalau kamu puasa, ya, jiwa kamu itu jadi peka, saudara. Kalau Anda belum pernah puasa, lakukan puasa apapun untuk membuka mata di jiwamu, mata hatimu, saudara. Penting ya, puasa itu penting untuk membuka mata hati kita supaya kamu bisa merasakan yang rohani itu dengan berpuasa. Dengan berpuasa kamu bisa masuk ya kan, dagingmu kan saat itu dilemahkan. Nah, di dalam puasamu itu ya, sekali lagi puasanya kudu benar ya. Kalau puasanya kamu cuma udah makan ya nggak bisa. Itu harus 24 jam makan hanya sekali ya. Nah, itu kamu lakukan tuh, makin sering mata hati kamu akan makin peka. Ya, saudara ya. Makanya ya Yesus berkata, kalau mempelai pria itu bersama-sama dengan para sahabatnya itu tidak akan berkabung, tidak akan berpuasa. Tapi kalau mempelai itu sudah diambil, mulailah, karena harus dengan iman, dengan mata hatinya, saudara. Orang-orang para rasul ini, para murid Yesus ini harus menantikan Yesus, ya, Roh Kudus itu bicara kepada jiwanya, dan dia harus peka, makanya harus mulai puasa. Jadi Anda yang belum pernah puasa, puasalah, supaya jiwamu itu peka, saudara. Jiwamu itu bisa merasakan perkara-perkara rohani. Kalau enggak, kamu sibuk dengan yang jasmania. Ya, jadi mulailah puasa. Saya simpel sekali ya. Anda dalam masa-masa pencobaan, puasa. Anda dalam padang gurun, puasa. Anda yang belum pernah puasa, Anda harus puasa. Mulailah berpuasa. Jangan nunggu pencobaan dulu. Jadi pencobaan padang gurun itu penting supaya kamu dipaksa untuk puasa. Tapi kamu sudah masuk padang gurun, kamu tidak mau puasa. Wah ya, saya mau komen lagi, saudara. Susah. Di masa berduka malah
doakan saya ya Pak. Jangan, kamu harus berdoa untuk dirimu sendiri. Ya, di padang gurun kami berdoa bersama-sama, tapi kamu sendiri harus puasa. Kalau enggak gimana mau ada kuasa di dalam hidupmu? Kamu sendiri tidak mau mendengar, belajar untuk peka. Peka itu dimulai dari puasa, saudara ya. Supaya jasmaniamu jangan terlalu sibuk, sehingga kamu tidak mendengar apa yang Roh katakan kepadamu. Nah, di dalam puasa itu kamu harus sambil berdiakonia. Jatah makananmu kamu kasihkan ke orang miskin. Kata Yesaya 58, apa yang kamu inginkan, kamu lagi puasa kan pengen mikir macam-macam, kasihkan ke orang miskin. Yang ya, jatah apa yang kamu inginkan, kamu berikanlah kepada orang miskin. Itu puasa yang benar. Ya, nanti kamu akan mengalami Tuhan. Jiwamu itu akan peka nanti. Gunakan masa-masa ini, saudara ya, jangan sampai terlambat. Ya, Anda semua, saya tidak kenal satu-satu Anda di sini ya, karena banyak yang baru. Ya, yang baru bergabung, ya puasalah. Kalau kamu puasa, jiwamu peka. Dan kalau kamu terbiasa untuk mendengar suara Roh kepadamu, maka kamu akan dituntun ke dalam Taman Eden, ya. Sambil kamu saudara berdiakonia, ya. Wah, itu jackpot sekali, jos, powerful sekali. Puasa yang dibarengi dengan diakonia, dengan sedekah. Dan di dalam nama Tuhan Yesus tentu puasanya. Dan ingat saudara ya, bukan menunda jam makan, bukan menukar jam biologis, benar-benar 24 jam makan sekali, ya. Setiap seminggu sekali atau panjang ya. Kalau saya dulu di dalam masa-masa padang gurun saya puasa panjang sekali saudara ya. Setahun itu ya saya puasa. Setahun benar ya, 365 hari itu saya makan sehari cuma sekali saudara. Ya, selama 365 hari saya makannya sehari cuma sekali. Benar-benar, wah itu benar-benar masa-masa saya benar-benar sensitif saudara, benar-benar peka jiwa saya itu ya. Bukannya sekarang nggak peka, sekarang peka. Tapi di zaman itu membuka semuanya saudara ya. Dari yang sebelumnya itu kebuka. Ya, dari yang sebelumnya lebih peka. Coba saudara puasa, bergabung dengan cara yang benar. Berpuasa dengan cara yang benar. Jangan ngawur, jangan ngaco ya. Nggak usah kamu menyiksa diri. Tidak usah, tapi berpuasalah, berhenti makan. Supaya badan ini berhenti istirahat. Ya kan? Berhenti mengunyah. Berhenti ya dengan sel-sel ini. Lalu jiwa kamu mulai merasakan. Ya, ingat di dalam puasamu baca Yesaya 58. Ya, jangan kamu malah lagi puasa malah bikin susah orang. Ya, lagi puasa ya puasa, tapi jangan bikin susah orang. Lagi puasa jangan lagi utang. Ya, jangan merampas milik orang lain. Oh, lagi puasa kamu bersedekah yang benar, yang baik. Ya, Tuhan Yesus memberkati.